Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina ulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam materi penyelenggaraan jenazah. Ya. Untuk lebih singkatnya, maka kita akan membahas di awal sesuai dengan rencana pembelajaran kita. Yang akan kita bahas pada penyelenggaraan jenazah pada kali ini adalah tentang takziah dan memandikan jenazah. Tentunya kehidupan manusia itu akan berakhir di dunia dengan cara apapun, kapanpun, dan dimanapun. Ketika kita melihat gambar ini, maka tentunya dari gambar-gambar ini kita bisa mempelajari dan bisa mengambil pelajaran bahwa adanya bencana alam, tanah longsor, banjir, gunung meletus, gempa bumi, peperangan, dan semuanya itu adalah menjadi salah satu penyebab di mana kematian itu akan datang. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kematian itu ada suatu hal yang lumrah. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan mengalami kematian. Setiap jiwa pasti akan mati. Fa idza jaa ajaluha wala yastaqdimuna sa'atan wala yasta'khirun. Jadi kematian itu tidak akan bisa dimajukan ataupun diundurkan ketika memang waktunya sudah akan datang. Kematian ini adalah sesuatu yang membuat manusia itu kehilangan kenikmatan dunia, karena kematian, kata Rasulullah SAW, adalah hal yang membuat hilangnya kelezatan dunia. Maka kematian ini pasti akan mendatangi seluruh manusia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa gambar tersebut? Maka tentunya kita akan mendapatkan fakta bahwa setiap yang hidup itu akan mengalami kematian. Ya. Yang kedua, bahwa mengingat kematian adalah salah satu ciri yang disebut oleh Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas bukan orang yang memiliki intelektual tinggi, tetapi mereka yang mampu menggunakan intelektualnya untuk merasakan bahwa kematian itu adalah hal yang pasti. Dia ingat selalu bahwa dia akan mati, kemudian dia bisa mempersiapkan dirinya untuk mencari bekal menghadapi kematian. Bahwa alam kubur, di sana kita nanti akan ditanya oleh para malaikat tentang amal-amal kita yang pernah kita lakukan di dunia. Tentunya karena alam kubur dan alam akhirat adalah dunia yang lain, maka tentunya di sini membutuhkan bekal. Dan bekal di akhirat, bekal di alam kubur itu tentunya berbeda dengan bekal-bekal yang ada di dunia. Namun demikian, bahwa dunia itu adalah sawah ladangnya untuk kehidupan di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladangnya akhirat. Nah itu. Nah, kemudian orang yang mati tentunya harus mendapatkan proses penyelenggaraan, harus mengalami prosedur penyelenggaraan, karena Islam hadir memiliki tujuan syar'i, maqasidus syar'i, di mana Islam tidak membiarkan manusia hidup dan mati begitu saja, tetapi hidup, dia dilahirkan dalam keadaan bersih, dilahirkan dalam keadaan baik, maka dia juga kembali dalam keadaan baik. Setiap orang-orang yang beriman maka tentunya harus berkewajiban memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kematian atau musibah yang diderita oleh orang lain. Selanjutnya, setelah kita mengetahui ada orang yang meninggal dunia, misalkan tetangga kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau ada orang yang meninggal dunia, ketika kita di dekatnya, maka kita usahakan untuk mengusap matanya, memejamkan matanya, karena biasanya orang yang meninggal dunia itu matanya masih terbuka.
Ya, jadi kita usap matanya dengan setidaknya membaca bismillah. Nah, kemudian yang kedua, ya biasanya juga mulutnya terbuka, maka dagunya kita ikat atau kita dekatkan. Nah, biasanya kalau dia normal maka dia akan mendekat sehingga mulutnya tidak terbuka. Kemudian kita tutup badannya. Ya, kita hargai badannya sambil menunggu proses selanjutnya. Ya, bahkan sampai mati pun tubuhnya harus kita tutup agar tidak terlihat auratnya. Ya, kemudian kita tempatkan dia di tempat yang tinggi, misal di meja. Ya, kita jauhkan dari gangguan binatang. Ya, karena ini adalah jenazah. Itu meskipun dia adalah badan tanpa jiwa. Ya, kemudian orang-orang yang berada di dekatnya, sanak saudaranya, ya, ayah, ibu, mertua, anak, dan seterusnya, ya boleh mencium si mayat ini. Ya, boleh mencium, boleh memeluknya juga. Nah, itu, ya. Ini ada hal-hal yang perlu dilakukan saat ada yang meninggal dunia di awal. Sebagai seorang muslim, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sesama muslim memiliki hak dan kewajiban. Ya, nah, kewajiban kita yang pertama saat ada orang yang mengalami musibah kematian, kita disunahkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa itu? Sesungguhnya kami adalah milik Allah, maka kita pun kembali kepada Allah. Yang kedua, ya, karena orang yang mengalami musibah kematian saudaranya yang masih hidup itu pasti akan mengalami kesedihan, maka tugas seorang muslim yang lain itu adalah menghiburnya. Yang ketiga, kita harus sopan santun saat berbicara dengan mereka, tidak dengan suara yang keras tetapi dengan suara yang lemah lembut. Ya, menghiburnya, kemudian mengikuti penyelenggaraan jenazahnya dari awal sampai akhir. Ya. Ini yang lebih utama dari awal sampai akhir. Jika tidak memungkinkan, misal kita bekerja karena bukan jauh dan tidak bisa ditinggalkan atau yang lainnya, maka kita bisa mengikuti beberapa penyelenggaraan jenazahnya saja. Selanjutnya kita juga disunahkan untuk membuatkan makanan bagi keluarga yang sedang berduka. Bukan keluarga yang berduka itu yang memasak. Karena biasanya yang datang itu banyak orang dari jauh-jauh saudaranya, ya. Nah, maka tetangga-tetangga yang ada di sampingnya itulah yang kemudian membuat masakan. Boleh membuat masakan seala kadarnya. Untuk siapa? Untuk orang yang sedang berduka dan untuk orang-orang yang lainnya. Selanjutnya, tidak meratapi mayit. Menangis boleh, tetapi kita tidak boleh meratapinya meraung-raung seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Mereka memukul-mukul kepala, menyakiti badan, merobek pakaian. Ya, seperti itu. Itu dilarang. Kemudian kita juga tidak boleh berpesta-pesta, makan-makan, minum-minum, berhura-hura pada saat ada orang yang meninggal dunia di tempat itu. Ya, ini adalah ajaran Islam. Ya, sehingga takziah itu memiliki makna meninggikan, memuliakan siapa? Orang yang sedang berduka. Jadi tidak membuat mereka makin berduka, tetapi kita buat mereka menjadi menerima segala keadaan, berbangga, gitu. Ya, berbangga apa? Berbangga bahwa yang telah meninggal dunia mudah-mudahan husnul khotimah, kemudian kita doakan. Nah, hikmah dari takziah itu yang pertama adalah menanamkan rasa kepedulian. Ya, orang yang mau bertakziah adalah orang-orang yang peduli. Sedangkan kita hidup tidak hanya sendirian, tetapi kita hidup bersama orang lain. Ya, kita ini itu live together, hidup bersama dengan orang lain. Yang kedua, ya, dengan takziah itu bisa mengajarkan kepada kita untuk introspeksi diri, bahwa kita yang takziah ini adalah orang-orang yang akan menyusul yang sudah meninggal dunia. Lalu persiapan apa yang sudah kita lakukan?
kita juga dengan takziah bisa meringankan beban saudara kita yang sedang berduka. Ya. Melatih kesabaran, menasihatkan kesabaran. Ya, kenapa? Karena salah satu perbuatan yang baik adalah saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Kematian adalah hal yang terbaik. Ya, kematian adalah hal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam pandangan kita itu adalah hal yang buruk. Belum tentu yang kita anggap baik itu baik di sisi Allah, belum tentu pula buruk menurut kita. Ya, bisa jadi baik menurut Allah. Maka dengan menghadapi kematian kita bisa menerima segala sesuatunya dengan baik. Itu ya. Kemudian dengan kita bertakziah itu juga sebagai sarana kita untuk saling memotivasi diri. Ya, untuk apa? Menyiapkan bekal kematian dengan sebaik-baiknya. Dengan bertakziah juga kita bisa saling mendoakan orang yang masih hidup. Ya, bagi yang berduka, kemudian mendoakan orang yang telah meninggal dunia agar apa? Diampuni dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga dilarang untuk saat takziah itu nihaya atau meratap. Nah, ini yang tidak boleh, yang tadi sudah disampaikan. Kemudian mendoakan mayit. Nanti ada tata caranya, seperti sholat itu adalah salah satu mendoakan. Lalu kewajiban apa yang terhadap jenazah? Islam mengajarkan kepada kita ada 4. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga itu adalah mensolatkan, dan yang terakhir adalah memakamkan. Ini adalah kewajiban kita kepada mayat yang telah diajarkan oleh agama kita. Baik, untuk yang pertama memandikan jenazah. Ya. Tentunya untuk memandikan jenazah ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ya, yang dimandikan dan yang memandikan adalah seorang muslim. Nah, ini. Yang kedua, ada jasadnya yang akan dimandikan. Meskipun itu hanya sepotong 2 potong bagian dari tubuh yang sudah jelas untuk dimandikan. Oh, ini potongan tubuh si A, si fulan, maka ini dimandikan. Ya, karena pernah pada zaman Abu Bakar ada seekor burung, ya, kemudian menjatuhkan tangan. Nah, kayak mutilasi begitu ya. Tangan itu kemudian ada cincinnya dan kemudian dikenal cincin ini milik siapa. Maka kemudian tangan ini dimandikan, dikafani dan disolatkan. Tuh, maka yang syarat untuk memandikan maka adalah seorang muslim, jasadnya juga jasad seorang muslim, kemudian ada jasad atau ada jenazahnya, baru ada proses memandikan. Nah, dalam memandikan jenazah ini tidak boleh sembarangan. Maka ada yang berhak untuk memandikan jenazah. Yang pertama, jika jenazah itu adalah lelaki, maka hendaklah yang memandikannya adalah lelaki pula. Atau jika dia adalah seorang suami, maka istrinya yang lebih berhak untuk memandikan bersama anaknya, bersama anaknya atau kakaknya atau adiknya atau ayahnya atau ibunya, karena mereka ini adalah mahramnya. Nah, ini ya. Jika memang tidak ada, nah, baru kemudian yang lainnya. Jika yang memandikan itu adalah perempuan, begitu pula sebaliknya. Maka yang memandikan adalah perempuan. Jika dia adalah seorang istri, maka suaminya atau anaknya, kakak, ibunya, adiknya, ayahnya. Nah, ini. Ya, yang ketiga. Ya. Jika dia adalah seorang istri atau dia seorang suami, ya, mirip dengan yang itu tadi, maka yang lebih berhak untuk memandikannya adalah pokoknya adalah saudara-saudaranya, ya, mahram-mahramnya. Nah, ini ya, itulah yang berhak untuk memandikan jenazah. Nah, syarat utama yang memandikan jenazah selain yang itu tadi, maka tentunya orangnya harus amanah.
Kenapa harus amanah? Karena pada saat memandikan itu biasanya akan ada aib-aib yang menempel atau yang terdapat pada jenazah. Nah, yang memandikan jenazah ini orangnya harus amanah. Kenapa? Karena untuk menyimpan rahasia aib yang ada pada jenazah. Nah ini ya, ini penting sekali. Ini penting sekali karena kita dilarang membicarakan aib orang yang sudah meninggal dunia. Yang hidup aja tidak boleh. Nah ini ya, maka seorang yang memandikan jenazah dia harus bisa mengunci aib orang yang sudah meninggal dunia. Nah ini. Lalu bagaimana kalau jenazahnya anak kecil? Nah, kalau jenazahnya anak kecil, maka yang memandikannya boleh siapa saja, yang penting dia sudah dewasa. Diutamakan adalah anggota keluarganya. Nah, lalu air yang digunakan untuk memandikan bagaimana? Yang pertama adalah air daun bidara. Ini sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada air dari kapur barus. Ya, kemudian ada air sabun, kemudian ada air biasa. Nah, ini adalah tambahan ya. Lalu kalau semuanya tidak ada bagaimana? Nggak ada bidara, nggak ada kapur barus, nggak ada sabun, ya air biasa, nggak apa-apa. Intinya yang wajib itu adalah memandikannya dengan air. Bahkan kalau misal saat itu tidak ada air bagaimana? Ya harus dengan tayamum. Nah, begitu. Nah, bagaimana tata cara memandikannya? Ini harus kita perhatikan. Yang pertama, di tempat yang tertutup. Tidak boleh dilakukan di tempat yang terbuka. Kalaupun di tempat terbuka, maka dia harus tertutup dari pandangan orang lain. Tidak boleh dilihat oleh orang banyak, kecuali yang memandikannya saja yang boleh berhak. Kenapa? Di situ akan terlihat auratnya. Itu yang kedua, dilakukan di tempat yang tinggi. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat kita itu ya dia bisa dilakukan di meja khusus untuk memandikan jenazah atau di panggung. Nah, itu biar lebih memudahkan. Ya, kemudian jadi tidak boleh langsung terbuka auratnya telanjang gitu, tidak boleh. Ya, tapi harus ditutupi misalnya dengan jari gitu ya atau dengan kain tertentu untuk menutupi aurat-auratnya. Kemudian ya kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh baik telinga, kuping ya, mata, di dalam perut itu dikeluarkan semuanya. Ya, dikeluarkan semuanya. Untuk mengeluarkan kotoran yang ada di perut itu jenazah agak diduduin gitu ya. Kemudian perutnya dielus pelan-pelan ya. Nanti kotorannya akan keluar. Nah, itu kemudian dibersihkan, bisa dengan selang, bisa dengan gayung, dan jangan lupa membersihkannya itu tangan harus menggunakan sarung tangan untuk tetap menjaga kesehatan. Giginya itu dibersihkan ya, membersihkannya bukan dengan sikat gigi tetapi dengan tangan ya, dengan tangan, tentunya tangan yang bersih gitu ya, pakai sarung tangan dibersihkan giginya gitu. Ya, kemudian apalagi ya, semua sela-sela tubuh yang lipatan-lipatan itu semuanya dibersihkan dengan sabun, pokoknya ya digosok-gosok, dibersihkan pelan-pelan tanpa menyakiti mayat. Kemudian jika sudah selesai, maka terakhir adalah mewudukannya. Jadi diwudukan sebagaimana wudunya orang yang masih hidup ya, tapi yang wajib. Mukanya diusap dengan air, kemudian tangannya ya, belah kanan, belah kiri, kemudian kepalanya, kemudian kakinya. Hal-hal yang wajib saja, kan tidak mungkin harus kumur-kumur, apalagi menghirup air di dalam dari hidung karena dia sudah meninggal. Ini maka hal yang wajib saja yang dilakukan. Ini pun juga berpendapat beberapa ulama, tidak diwudukan juga tidak apa-apa karena dia sudah mandi. Jika sudah dilakukan proses ini, maka kemudian bisa melakukan tahapan selanjutnya. Oh ya, bagi yang wanita Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa
rambut wanita ya, jika itu panjang maka rambutnya dikepang 3, sebagaimana yang Rasulullah lakukan kepada anak-anak beliau, anak putri-putri beliau saat beliau memandikan putri-putrinya. Nah, rambutnya dikepang 3. Nah, itu ya. Kemudian tentukan jadi tubuh setelah dimandikan tadi itu benar-benar harum. Nah, gitu ya. Baik ya. Nah, sunnahnya ketika membasuh itu ganjil ya, 3 sampai 5 kali. Kalaupun tidak juga tidak mengapa, tapi disunahkannya 3 sampai 5 kali. Oke, ini tahapan mulai dari takziah sampai memandikan ya. Bersambung pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.